Setelah mati baru dia sadar. Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup lagi sikit aja tambahan ya Allah. Kau pikir nyawa ini isi ulang. Macam air galon aja dianggapnya hidup. Ya Allah, kasih aku hidup walau sejenak. Wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Menangis Pak Haji Imran mendengar suara Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Safandi dari Palestina. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya lembut mendengarkan bacaan Al-Quran. Dulu saya pernah bertanya ke guru saya, Ustadz, kenapa orang kori-kori dari Arab itu suaranya bisa lepas? Kata dia, karena leher mereka itu rongganya besar, maka suaranya tak terjepit cuma orang kita. Lepas suara itu melengking, nyaring, masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke hati, tersentuh hati, menetes air mata. Lalu kemudian setelah mendengarkan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke Al-Azhar Sifawudi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Al-Mukarram Al-Ustadz Qurtubi beserta seluruh majelis guru, Bapak Ibu wali murid, tak dapat saya sebut satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, yang besar tak diwaglar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberi judul kajian menjadi manusia cerdas. Pertama yang kita bahas ini adalah manusia. Apa itu manusia? Definisi manusia kata Sokrates. Sokrates ini meninggal 399 tahun sebelum Masehi. Sedangkan sekarang sudah 2020 Masehi. Jadi Sokrates itu kalau hidup sekarang umurnya 2420 tahun kurang 1 tahun. Sokrates namanya, gurunya para filosof. Kata Sokrates, definisi manusia itu 3. Yang pertama, berkaki 2. Yang kedua, tidak berbulu. Karena kalau berkaki 2 berbulu monyet. Yang ketiga, kukunya datar. Karena kalau monyet sama ayam berkaki 2, tapi kukunya tak datar. Kita ini kan datar, kukunya melengkung. Tapi tidak berarti nanti kalau nampak orang kukunya melengkung, itu bukan kata saya. Itu kadang segan saya ceramah ini, nanti orang yang kuku melengkung langsung masuk ke jiwa. Jadi kata Sokrates, ya itu aja manusia itu kata dia, berkaki 2, tak berbulu, dan kukunya datar. Jadi dia tak ada menyentuh tentang yang lain. Saya cuma mau menunjukkan begitulah kalau definisinya dibuat oleh manusia itu sendiri, tak lengkap. Tapi kalau definisi manusia menurut Al-Quran, laqad khalaqnal insana bi ahsani. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik, the best. Takwim, susunan yang terbaik. Gajah memang baik, kuat, kokoh, tegak, tapi hidungnya panjang kali. Banteng bagus, tapi tak pula bisa berdiri kaki 2. Jadi yang paling ahsani takwim itu kayak manusia.
secara fisik. Adapun secara mental, zahir dan batin, maka manusia ini adalah dikasih Allah Ta'ala 3. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Nah, inilah yang tidak disentuh tadi oleh Sokrates. Sokrates hanya menunjukkan fisik saja, sedangkan yang hati tidak ada disebut. Kira-kira yang membuat air mata menetes itu fisik atau yang tak fisik? Yang membuat air mata menetes itu adalah sesuatu yang tak nampak. Orang bisa menangis, menangis karena haru, menangis karena sedih, menangis karena senang, sama-sama menangis. Gimana cara membedakan air mata senang dengan air mata sedih? Ada standarnya. Kalau senang panasnya sekian derajat Celcius. Tak ada. Itu hanya bisa dirasakan oleh hati, perasaan manusia. Sebab itu manusia ini terbagi dua. Ada zahir, ada batin. Yang nampak ini zahir. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki zahir, tapi ada batinnya di dalam. Itulah manusia. Jadi kalau begitu definisi Yunani tentang manusia tak lengkap, karena dia hanya memperhatikan zahirnya saja. Kaki 2, tak berbulu, kuku datar. Tak diperhatikan yang masalah batin, ada perasaan, ada cinta, ada marah, ada benci, ada dongkol, ada ngamuk. Tak ada. Padahal manusia ini ada di dalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam diri manusia itu ada perasaan, ada jiwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan batinnya, jiwanya, suci dari hasad, suci dari dengki, suci dari busuk hati, suci dari marah tak tentu arah, suci dari segala yang merusak. Maka dalam bercermin saat melihat wajah kita diajarkan itu, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk zahir fisikku, maka perbaiki jugalah batinku. Makanya saat Idul Fitri orang minta dua-duanya, mohon maaf zahir dan batin. Kenapa yang menyebut zahir? Lahir. Mohon maaf zahir dan batin. Saya cuma mau menunjukkan begitulah Islam memberikan definisi. Sudah jelas bagi kita bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua sisi, zahir dan batin. Terkait dengan judul kita, mari kita membentuk manusia yang cerdas. Manusianya dulu. Jadi kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak, bentuklah mereka ini, anak-anak ini yang manusia. Pendidikannya adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Sekarang ada pendidikan yang ya zahirnya aja. Kalau kita tonton TV itu dari jam 6 sore, jam 6 pagi ini tonton sampai jam 6 sore nanti, sampai jam 6 besok pagi. Itu yang paling banyak disentuhnya zahir atau batin? Zahir. Tontonlah iklan-iklan dari mulai ujung tumit retak-retak sampai ke tombe, sampai ke tiang hitam. Ustaz pemerhati iklan juga. Semua itu zahir. Zahir itu semua. Dari mulai kutek, lipstick, semua yang ada zahir sudah diciptakan Allah ditutup. Kuku sudah bagus-bagus putih, ditutup pakai hitam, sehingga tak nampak mana kuku mana daki. Alis sudah bagus-bagus diciptakan Allah SWT, ditambah-tambah. Yang ini ditambah ke sini, yang ini ditambah ke sini, macam hantu.
Padahal sudah ada diciptakan Allah fi ahsani taqwim. Disuntik-suntikkan pula silikon benar, dagu ditambah, hidung ditambah, ikan kemari ditambah, bulat. Rupanya karena silikon itu plastik, jadi darah itu tidak bisa berinteraksi dengan dia. Akhirnya darah itu kalah dan membusuk. Darah kalau sudah membusuk berubah menjadi nanah, nanah lah hidung ini. Kata dokter kulit, spesialis kulit, ini hidungnya mesti dipotong, Pak. Berapa banyak? Cobalah ketik di Google itu operasi plastik yang gagal. Yang berhasilnya aja. Membayangkan hidung mau dipotong sama dagu dipotong tak jadi. Ada pengobatan alternatif, sedot lintah. Digantungkanlah lintah 3 ekor untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kami kalau udah masuk ke suku pedalaman Talang Mama, itu kalau udah melekat lintah sama pacar tak mau lepas. Ini asal dilengketkan lintah jatuh. Asal dilengket jatuh. Kata lintah itu asam kali di rumah. Ini gara-gara fisik. Jadi saya mau menjelaskan, kalau anak-anak kita ini kita tidak didik seimbang antara zahir dan batin, dia nanti hanya sibuk memikirkan zahir. Dari mulai fisiknya, malu tak tinggi, akhirnya ditambah tumit sepatu sampai 15 cm. So gini tinggi tumitnya. Dia yang berjalan, kita yang ngilu. Ustaz tahu dari, saya kan sering pergi kemana-mana di airport. Dulu saya di airport nengok orang lalu lalang. Asal dia lewat macam-macam motif kelinci. Enggak ada. Karena yang diperhatikan hanya zahir. Wasta'ala ra'su syaiba. Kalau sudah bertambah umur, maka warna berkurang. Warna rambut berkurang. Tapi dia tak siap tua, akhirnya dicek. Memang hitam, tapi sesudah itu pangkalnya bagus. Tak siap dia. Maka kita didiklah anak-anak kita yang siap. Perempuan memang ditakdirkan dia macam bunga. Tak pula ada yang berbunga bunga. Payah saya jadi contoh. Dan tabiat bunga itu kalau dia sudah kembang, mekar, layu, mati. Akhirnya kita terima saja itu sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam sedia kala. Kita terima aja. Tak usah takut tua, tak usah takut sakit, tak usah takut mati. Memangnya kalau kita takut mati, tak mati? Mati. Aku takut kali mati Pak Ustaz. Gak usah takut, kau mati juga. Kalaulah dengan takut mati tak mati, saya orang paling takut. Tapi saya tak ada takut. Kemana-mana aja pergi saya. Semua kendaraan sudah saya coba. Dari mulai sepeda ontel sampai motor sampai trail sudah saya coba. Tak mati-mati. Jadi kalau tak mati kata Allah tidak. Inilah kita ajarkan ke anak-anak kita ini, jangan terlalu mementingkan fisik. Tapi fisik itu penting. Jangan gara-gara ceramah saya ini dipotong tak ditonton sampai selesai. Besok pas masuk tatap muka, semua anak azan Sukabumi tak ada mandi pagi. Pas ditanya Ustaz Qurtubi, kau kenapa tak mandi? Kita yang terlalu mementingkan fisik. Ana atakallam an at-tawazun baina adh-dhahiri wal batin, baina ar-ruh wal jasad. In lam yakun hunaka tawazun
وبعدين الطالب لما جاء لم يستحي في الصلاة. لما جاء الأستاذ يسأل أنت لماذا لا تستحي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المهم هو القلب في الصدور إن الله لا ينزل إلى اللسان. Lazim tawazun baik. Dia paham bahasa Indonesia. Dia cuma menunjukkan saya hebat. Karena jamaah ini terlalu paham. Syekh Ahmad As-Safandi istrinya orang Sukabumi. Awak aja bolak-balik ke Jawa Barat tak dapat-dapat ya. Bisa bahasa Indonesia. Pun saya mau menunjukkan saya bisa bahasa Arab. Jadi bagaimana kita didik anak-anak kita ini, jangan hanya mementingkan fisik. Kasih kamar sendirian, fisik. Dalam kamar ada TV besar, fisik. Saking besarnya TV di kamar tuh, kalau nonton bola, bulu kaki pemain bola tuh kenapa? Macam batang-batang sawit kan? Tapi kan besar TV. Punya mobil pribadi, punya motor, punya gadget. Gadget anak tuh limited. Di dunia ini cuma dua. Satu di Los Angeles, satu di Pekanbaru. Saking kan canggihnya, ngidupkannya pun tak tahu. Pak Ustaz ditelepon ke Amerika. How are you, Mr. Mechanic? How we on this gadget? Bagaimana kami menghidupkan gadget ini? Kata dia, may you cope? What do you mean? Kau tinggal batu aja hiduplah gadget ini. Tapi kan canggihnya, limited gadget. Tapi ternyata itu menyesatkan. Dikasih dia kamar sendiri, dia berbuat maksiat dan dosa. Dikasih dia motor mobil sendiri, dipasangnya kaca hitam 100%. Dibawanya segala macam perbuatan maksiat. Dikasih dia gadget, akhirnya dia hanya melupakan sholat, lupa makan, lupa kawan, lupa emak, lupa ayah, lupa sekolah, lupa guru. Tolonglah Ustaz Somad, anakku ini tak sadar siang, tak sadar malam. Jin apa mengganggu? Game online Ustaz. Tolong Ustaz ruqyah dulu. Saya bilang saya udah lama belajar doa-doa ruqyah. Belum ada lagi doa ruqyah gadget. Yang ada itu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Kata Allahumma inna na'udzubika min gadget. Anak saya Pak Ustaz pagi handphone, siang handphone, malam handphone, pagi handphone, tidak sekolah, tidak makan, tidak mandi, kamar sudah payah kami bedakan ke kamar dia kandang kambing. Yang ngasih handphone siapa Pak? Saya. Yang membelikan paket saya juga. Yang membiarkan dia di kamar itu sendiri saya. Sekarang sudah terjadi macam ini siapa salah? Ustaz. Ini orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya memasukkan anak ke sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, setelah habis energi dia di sekolah dengan menghafal, dengan belajar, dengan sholat, dengan zikir, dengan muhasabah, lalu setelah pulang dia sudah kehabisan tenaga, dia tertidur, lelah, tak sempat nonton TV, tak sempat main handphone. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Apa beda Ustaz belajar di Pekanbaru, di Ermole, Indragiri Hulu dengan di Kairo, dengan di Maroko, dengan di Sudan? Sama aja. Quran di Pekanbaru 30 juz, bukan di Maroko itu 32. Hadis di Pekanbaru Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di Maroko, di Sudan itu juga. Jadi sesungguhnya jauh-jauh belajar itu apa? Belajar bagaimana cara hidup. Bagaimana cara anak-anak kita ini bisa hidup sesudah kita mati, nanti dia bisa hidup. Bukan yang saya maksud hidup sekedar hidup. Kalau cuma hidup, ayam pun hidup. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup.
Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau menjadi manusia. Bukan hadis. Dapat saya dari guru WhatsApp. Anak-anak Al-Azhar Sifabudi sudah sampai pada level bisa merasakan sakit orang lain. Dari mana Ustaz tahu? 42 juta sumbangannya guys. Bisa dia sisihkan duit jajannya demi untuk beras yatim fakir miskin. Dia tak sanggup untuk mengantarkan itu langsung, diserahkannya ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti penyerahannya setiap bulan. Penyerahan santunan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat diserahkan langsung oleh Ustaz Abdul Somad ke fakir miskin. Mampillah Abdul Somad. Apa kata orang di komen Instagram? Semoga Ustaz panjang umur ya, berkah ya, pemersatu, penolong fakir miskin. Dia tak tahu itu duit anak-anak Azhar Sifabudi. Mereka tak tampil ke depan. Mereka tidak nampak di upload, tapi mereka mampu menyisihkan. Mudah-mudahan itu adalah keberhasilan guru-guru dan bapak ibu sekalian. Itulah yang tak bisa dibayar dengan duit itu. Sekarang ada orang tua menganggap guru itu adalah karyawan perusahaan. Yang lebih fatalnya lagi dianggapnya guru itu karyawan laundry. Pakaian kotor masuk laundry, keluar bersih. Anakmu bukan pakaian kotor, dan guru bukan karyawan laundry tukang mesin cuci. Mereka adalah orang yang sebetulnya menolong kita. Aslinya yang mendidik anak kita itu siapa? Kita atau guru? Kita mendidik anak kita. Tapi kita tak sanggup. Saya tak sanggup mendidik anak saya menghafal amma yatasa'alun. Tak sanggup. Nah, baca Al-Fatihah tak mau gitu. Tapi pas gurunya mengajarkan amma yatasa'alun sampai ujung hafal dia. Menetes air mata saya, haru. Kok bisa lah guru baru kau di TK itu mengajarkanmu amma yatasa'alun bisa hafal juz 30. Saya diundang ke TK di Jalan Harapan Raya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA S1 dari Al-Azhar Kairo, S2 dari Maroko. Satu pun tak ada anak TK yang peduli. Bisa pula guru TK ini mengajar anak saya hafal juz 29, hafal juz 30. Hebat tak mereka? Hebat. Tapi itu jarang saya ceritakan. Soalnya kalau saya ceritakan nampak betul tak hebat saya kan. Jangan katakan kampak itu tajam. Tak selamanya kampak itu tajam. Buktinya kampak tak bisa mencukur bulu ketiak. Tapi jangan kau katakan silet itu tumpul, karena dia tak bisa memotong batang kelapa. Itu dapat dari update status Instagram. Saudara ini, oh Ustaz banyak medsos. Gimana tak banyak? Follower saya aja udah 4, berapa sekarang? Itu yang baru. Jangan tepuk tangan dulu. Itu yang baru, dengan Instagram yang baru. Yang lama 9 juta. Tapi sampai sekarang saya tak pernah mengupdate, walaupun sekali. Karena saya tak tahu passwordnya. Serahkan ke admin. Yang membuat Instagram yang 9 juta itu dulu, yang membuat ada orang lain. Diri itu mulai. Diri. Banyak ibu-ibu ini yang nampak kawan. Cek diri. Diri. Diri tengah ibu-ibu. Ya, buka. Diri. Buka masker. Ya, ganteng ya. Enggak, stop. Nanti habis acara.
Jadi anak kita ini dididik. Ada penyakit berbahaya bagi anak yang dibesarkan nenek. Apa bahayanya? Tak pandai mengikat tali sepatu. Anak yang dibesarkan nenek, penyakitnya tak pandai mengikat tali. Kenapa? Ketika dia mau sekolah, baru kakinya masuk ke sepatu, udah diikatkan nenek. Baru mau makan, belum sempat bilang pisang lagi dia, baru pis, udah disuapkan. Baru bilang pis, udah disuapkan pisang. Bukan pisang nih, aku mau pipis gitu ya. Begitu nenek itu mati, dia tak sanggup menjalani hidup. Anak SD bunuh diri karena tak sanggup jawab ujian. Kenapa? Mentalnya tak siap. Jadi jangan sangka bahwa generasi kita ini siap karena kita siapkan. Nah, kau jangan takut hidup. Sawit sudah 100 hektar. Bukan masalah modalnya. Dia tak sanggup menjalani hidup karena mentalnya tak kuat. Di sini dia diajarkan. Dulu saya pembekalan di sini kalau mau ujian malam muhasabah di sini. Datanglah bapak-bapak, ibu-ibu ikut muhasabah. Saya datang. Ya Allah, luluskan anak kami. Yang buat menangis, oh maaf lah. Dididik mereka mandiri. Nanti setelah tamat kau SMP, SMA, silakan terbang kau sejauh mata memandang. Kau akan dapat beasiswa dari Harvard University, dari McGill University, dari Cambridge University. Otakmu Inggris, Kanada, Amerika, tapi hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan itu, orang lain suka libur, tak mau sekolah. Begitu diadakan survei, permintaan request 80% anak SMA Al-Azhar Sukabumi mau sekolah. Betul 80%. Keberhasilan siapa itu? Keberhasilan emak, bapaknya di rumah. Kau pergilah sekolah, emak aku lah. Itu 80%. Bukan tak sayang. Dulu saya waktu sampai di Kairo itu sempat juga terpikir saya, nyanyi tak sayang ayah sama emak di sana. Sampai hatilah dia mencampakkan ke Afrika Utara sana. Bertetangga sama Fir'aun. Kiri Fir'aun, Qarun kanan. Tangguh. Malah Nabi Musa dan dia perang waktu itu. Nabi Musa tak ada lagi di Mesir. Tinggal Qarun sama Fir'aun dan. Fir'aun di Tahrir Square, Qarun di salah satu provinsi. Ada di situ Buhairah Qarun, danau tempat tenggelamnya Qarun. Ketat Al-Azhar tuh. Masuk ke ruang kelas tak boleh bawa kertas, hanya pena satu lembar. Cuman boleh bawa pena. Datang kawan saya, begitu dibagi kertas soal, dapat kertas soal, dibacanya soal tuh. Begitu dibacanya soal, takut dia lupa jawabannya. Pas ingat, ditulisnya di belakang. Tulisnya di belakang, cepat-cepat sebelum kertas jawaban datang. Begitu kertas jawaban datang, disalinnya dari situ kertas jawaban. Tangkap deportasi, setahun hilang bisa. Kan main-main kami di Azhar. Saya cuma mau cerita, ini bukan usah kaleng-kaleng. Ya, serius belajar. Mata kuliah 14, hafalan Quran 2 juz 1 tahun, kali 4, 8. Mata kuliah 14. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, putus 50%. Tak naik tingkat 3 kali, deh. Tak ada tiket, usir dari asrama, buat rakit menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kami dididik keras.
Tegak saya di antara Giza dengan Kairo. Ini Giza, ini Kairo, jembatan di tengah, tegak. Menengok sungai ini. Ini kalau tak naik tingkat terjun lembah. Dididik untuk jauh, dekat orang tua. Makanya kalau saya dulu waktu masih mengajar di kampus, saya tanya itu, kau udah semester berapa? Semester berapa? Semester 14 Pak, elok kau balik kampung. Dosen kau orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa pula kuliah 14 semester. Bagus kau balik kampung nanam sawit, nanam kotak, jelas hasilnya, menghabiskan duit. Oh kampus naik motor, gaya bukan main lagi. Asal habis duit, tapi tak ada. Jadi kita didik mereka menjadi anak-anak yang siap dengan segala keadaan. Mana Bapak Ibu? Siap? Tak siap bunyinya. Tapi bukan berarti saya suruh kita menyiksa anak-anak kita. Tak boleh kita siksa mereka. Tapi kasih sayang yang pada tempatnya. Setengah jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.30, habis satu judul manusia. Sekarang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Bahasa Arabnya soman. Smart. Pensi. Baik. Dijawabnya dia ada zahir ada batin. Sekarang bagaimana kita didik dia menjadi orang yang cerdas? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya ini S1, S2, S3 sudah selesai. Cerdas apa tak cerdas? Cerdas. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya dapat beasiswa dari Kanada McGill. Cerdas apa tak cerdas? Cerdas. Tapi Bapak Ibu ingat tak berita S1, S2, S3 di Inggris, Master, PhD, tapi ternyata tertangkap karena memperkosa laki-laki terbanyak di Inggris. Masih kan? Menunjukkan kecerdasan otak tidak sinkron dengan kecerdasan. Maka ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Ada orang cerdas otaknya. S1, S2, S3, bisnismen, karir, hebat. Pas ditanya, kok kenapa tak punya anak? Kok kenapa tak berkeluarga? Menikah dengan perempuan itu biasa, menikah dengan laki-laki luar biasa. Rupanya dia kena sakit mental. Inilah yang sedang mereka perjuangkan sekarang. Dulu WHO, World Health Organization, Lembaga Kesehatan Dunia menyatakan bahwa LGBT itu adalah penyakit LGBT itu. Sekarang mereka mau perjuangkan bahwa LGBT itu adalah given, pemberian Tuhan. Kalau kau diciptakan laki-laki, kau diciptakan perempuan, Eke juga pemberian. Kalau nanti pas mengupload dan potong yang itu, potong, buang. Aku takut nanti di copy orang. Ya, live. Kira-kira orang yang korupsi itu orang bodoh apa orang cerdas? Cerdas. Cerdas itukah yang kita maksud? Jadi jangan bangga dulu kalau anaknya cerdas. Anak saya cerdas, cerdas apa? Cerdas menipu, cerdas membohong, cerdas mengakali duit rakyat. Yang dimaksud cerdas kata Nabi adalah al-kayyis. Kayyis. Siapa yang cerdas itu? Mandana nafsahu, bisa ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kalau dia berbuat, dia berpikir kira-kira nanti dapat apa setelah nanti anak-anak ibu tes. Mama mau belikan kamu laptop mahal, harganya 25 juta. Yang ini harganya cuma 10 juta. Isinya begini.
Kalau kamu beli yang 10, yang 15 ini bisa untuk bantu fakir miskin, anak yatim dan duafa. Kalau kata dia, beli aja laptop yang 10 mah, yang 15 bagus kita sumbangkan, berhasil. Tapi kalau kata dia, anak yatim itu pun kita kasih tambah-tambah nanti mampus dia juga. Hidup hanya sekali, pakailah laptop paling mahal kata dia. Tapi yang untuk ini tak bisa lagi dipakai karena soalnya udah bocor. Pakailah tes yang lain. Pakai tes yang lain. Kalau mau menguji, Ustadz kan ngomong aja gitu. Memang Ustadz dalam kehidupan pribadi Ustadz menerapkan itu, ya. Saya pergi ke mall, saya tetap pergi ke mall. Saya pergi ke mall, saya naik ke atas, saya tengok harga baju 2 juta. Wow, bergetar tangkai jantung kita. Naik saya ke sini, saya tengok. Pas saya turun ke bawah, yang dekat pintu-pintu yang ada kelapa sawit, saya tengok, berapa 100.000. Saya beli 5. Saya pakai, sama rasanya. 100.000 cuci gudang, 100.000. Baju saya tak ada mahal, saya beli 100.000. Yang Ustaz pakai ini dikasih orang. Banyak padahal baju-baju batik itu, baju batik. Terpilih saya lah pula warna hitam, backgroundnya pula hitam. Astagfirullah. Itulah tak cerdas saya. Maunya akan datang di kontak dulu Ustaz Qurtubi, kan tanya Ustaz background warna apa? Hitam, untung agak putih sedikit. Sama hitam juga. Nanti tolong kalian edit sedikit ya. Saya takutnya nanti nampak gigi sama matanya. Sangka orang pantomim ceramah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan didik dia untuk pakai outfit dari sekarang. Biasa aja penampilan kau nak. Kalau kau jadi orang, kalau kau sudah berprestasi, jam Rolex palsu pun kau pakai dibilang orang asli. Tapi kalau kau tak ada prestasi apa-apa, yang asli pun kau pakai dibilang orang palsu. Saya sekarang, apapun saya pakai ikut orang. Saya pakai topi gini, miring juga topi orang. Jadi kita ajarkan mereka tentang makna hidup, bahwa makna hidup sebesar apa kau sudah membahagiakan orang lain, saat itulah kau menjadi orang yang paling bahagia. Ibu bawa dia libur ke gunung, bagus. Bawa libur ke danau, mantap. Bawa ke mall, cantik. Tapi makan siang bersama di panti asuhan, the best. Beli nasi bungkus, makan siang. Ajak makan sama anak, bisikan ke telinganya, ini anak yatim, ayahnya meninggal, kau pun kalau macam-macam. واحد بيحمل أبنائه وبناته إلى المول ما في مشكلة. واحد بيحمل أبنائه وبناته إلى الجبال للمشوار ما في مشكلة، خير جميل جيد، هذا حلوة. ولكن واحد منهم أن يحمل أبنائهم وبناتهم إلى بيوت اليتامى يقول لأبنائه وبناته يا أيها البنات والبنين هؤلاء الأيتام مات أبواؤهم وأمهاتهم أنا أريد أن أربيهم هكذا. جميل أو مش جميل؟ bagus. Mantap. Kita didik dia dengan spirit. Kita didik dia. Saya kalau berhenti di lampu merah, saya kasihkan duit. Kenapa mereka coba? Kenapa ada yang minta? Dia jual tisu.
Untuk apa dia jual tisu? Untuk makan. Dengan itu dia akan sayang pada duit. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya ketemu konglomerat orang kaya. Apa kata dia? Anak saya sedang liburan sekolah dari Amerika, Ustaz. Saya suruh buka rumah makan. Untuk apa Pak Haji suruh buka rumah makan? Saya suruh dia buka rumah makan, nasi bungkus 6.000. Mana ada untungnya? Saya bilang, saya nggak mau untung. Dia mau menghargai uang. Rumah makan 6.000. Datanganlah orang datang beli nasi ramai. Nggak ada untungnya sedikit pun kata dia. Tapi sejak itu dia sayang dengan duit. Kenapa? Karena dia mesti mengatur belanja pagi, bungkus karyawan, mengatur perekonomian uang. Nggak ada untungnya. Tapi saya dapat untung besar Pak Ustaz. Apa? Dia menjadi sayang dengan uang. Uang ada nilainya. Ini yang sekarang. Kalau dia ulang tahun kita berikan laptop. Ulang tahun kita berikan mobil. Ulang tahun kita kasih rumah. Ulang tahun kita berikan leontin. Maka terbentuk dalam pikirannya, kalau sayang ada makna, kalau sayang ada uang, kalau sayang ada benda. Ketika tidak ada hadiah berarti tak sayang. Yang salah siapa? Ustaz pula yang salah. Ini yang tak sedapnya. Jadi sebetulnya kalau arsitek salah bangun jembatan, insya Allah bisa bangun jembatan satu lagi. Tapi kalau dia salah sudah membentuk ini, nah, dulu kami kalau pulang main-main bawa anak burung. Musim panen padi di sawah menguning, banyak burung-burung. Nampak sarang burung tempua jatuh. Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah, sarang burung tempua di atas pokok kelapa. Tapi pada saat padi menguning dia jatuh turun ke bawah. Tinggal anak-anak bawa pulang ke rumah. Beda orang tua kami dengan orang tua kawan. Mereka dibiarkannya sama burung dimainkan. Kami tak boleh. Bawa balik ke sarang tadi, naikkan ke batang kelapa tu, kau kasih dia beras yang sudah direndam, kasih dia makan. Kenapa gitu mak? Dia juga punya emak. Kalau kau pisahkan dia dengan emak, kau pun nanti jauhkan dia dari emak. Mau kau macam dia? Itu kami diajak merasakan perasaan orang lain. Berjalan kali saya dengan almarhumah mak. Kebetulan di depan saya itu ada orang cacat, maaf, difabel. Jadi masih anak kecil belum sekolah. Saya tengok, jangan tengok. Jangan tengok lama-lama, malu dia. Sampai sekarang, walaupun umur saya udah tak usah lah sebut. Walaupun udah tua 43 tahun, tapi setiap melihat itu, entah di airport, entah di stasiun bis, entah sedang ceramah, asal nampak saya itu, ingat saya itu. Kata almarhumah, jangan tengok, malu dia. Jangan kau tengok lama-lama. Kalau mau mengasih orang duit, jangan kau kasih langsung. Jatuh harga dirinya, titipkan melalui orang lain. Gitu kita dididik. Jadi pendidikan itu yang luar biasa. Al-madrasatul ula, pendidikan yang utama. Alhamdulillah, saya kenal dengan Azhar Sipabudi ini pulang tahun 2008 dari Maroko ke Pekanbaru. Macam-macam telepon berdering, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bisa kami pakai jam 9 besok? Banyak. Ada di Pekanbaru dulu. Ada aja. Ada satu lagi telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah di tempat sekolah? Biasa ceramah di sekolah. Bisa. Azhar Sipabudi di jalan-jalan ini. Ayalah. Datang saya kemari. Rupanya tidak menceramahi anak sekolah, menceramahi emak-emak yang anaknya sekolah. Pertama ramai jamaah, lama-lama tinggal 3. Pernah yang paling kritis saya ingat 1,5. Satu ibu itu, satu lagi ibu itu juga cuma tertidur. Tapi saya tak pernah mengeluh, tak pernah saya tersinggung, tak pernah saya merajuk, enggak.
walaupun 3, walaupun 1, saya tetap ajarkan tafsir itu 1 jam. Habis itu tanya jawab, habis itu pulang. Rupanya begitu cara Allah mendidik saya, supaya kau nanti Abdul Somad bisa ceramah walaupun tak ada orang. Akhirnya sekarang saya sering ceramah tak ada orang di TV. Di TV itu rekaman 60 episode, mana ada penontonnya? Saya aja berdua sama kamera. Dia mana pun berada. Kadang saya senyum, kadang saya menangis, kadang. Kalau ditonton orang lain sebagai CCTV, gitu wajahnya. Tapi kita tetap biasa. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik, membiasakan macam-macam. Maka kita didik mereka supaya mereka siap setelah kita tidak karena kita tak selamanya sama dengan mereka. Kalau ibu manjakan mereka, sayang anak, bukan diletakkan di celah ketiak. Nanti kalau dia mau pergi ke ITB dilepas apa tidak? Kalau dia dapat beasiswa ke UGM Universitas Gadjah Mada dilepas apa tidak? Insya Allah. Saya takut nanti dilepas tiba-tiba pas dia mau berangkat. Jangan lepas dia dengan tetesan air mata. Tepuk bahunya, belajarlah nak. Nanti kaulah akan menjadi anak soleh yang menolong agama. Dia akan jadi polisi, jadi tentara, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, direktur, entrepreneur, apapun jadinya. Tapi cita-cita utamanya adalah menolong agama Allah. Itu. Jangan dipesankan 5. Aku minta kau 5. Sarjana, kerja, punya uang, punya rumah, punya mobil. Habis. Akhirnya dia akan korupsi, dia akan makan haram, hantam promo, pijak ke bawah, tanduk ke atas, sikut ke kiri, demi untuk mencapai itu. Aku dah capek menyekolahkan kau. Kau mesti sekolah. Nanti kalau kau sudah berhasil, punya dapat duit banyak, belikan aku rantai sebesar rantai sepeda motor. Ibu pesankan ke dia, 9 bulan 10 hari kau kukandung nak, 2 tahun kau kususukan nak, meregang nyawa aku melahirkan kau nak. Aku tak ingin kau mati makan 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, hanya cuman menjadi calon penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Nasihat saya mungkin tak masuk, tapi nasihat ibu. Kenapa Ustaz dari tadi ke ibu? Mana yang mengandung tuh ibu? Bapak yang pernah coba-coba tuh angkat tangan. Luar biasa. Maka kalau bisa kita bentuk mereka ini menjadi manusia yang cerdas, maka insya Allah di Azhar Sifabudi ini mereka tidak hanya dimasukkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi di sini mereka dididik Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dulu sebelum orang kenal saya, kalau saya parkir di depan, jalan kaki saya dari pintu depan itu kemari, semua anak-anak itu menyalami saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bukan dia kenal sama saya, bukan saya belajar, dia tak ada belajar sama saya, dia bukan murid saya, tapi dia dididik di sini untuk menghormati orang tua. Sekarang bertamu kita ke rumah orang, anak-anak yang cuek aja di sini, asik dia main game. Salam ini nak, kan dia duduk. Tangan dia kayak gini kan sudah gitu cium. Itu true story itu, kisah nyata. Maka apalah artinya badannya berotot, sehat, berprestasi kalau dia tidak menghormati orang tua, kalau dia tidak memuliakan tamu, kalau tidak menghargai alim ulama. Betul apa betul cakap saya? Maka jadikan dia orang-orang yang cerdas. Ada orang tinggal di rumah tipe 4L. 4L itu lu lagi. Alah
Ustaz nih baru ceramah 2 kali ke Jakarta, udah pakai dulu pula. Hah? Kau mau pindah, mau rumah di pinggir jalan? Enggak. Terus ruko itu mau kusulap menjadi rumah tahfiz. Dia tetap tinggal di rumah kecil itu dengan anak istrinya, dan dia mau sulap itu menjadi rumah tahfiz. Cerdas. Karena kalau dia buat rumah ini besar menjulang bertangga, paling dia tempati selama anak belum nikah. Setelah anak menikah, kita pun tua. Kalau sudah tua naik tangga itu tahu sendirilah. Ujung kaki tak boleh menabrak tangga, asal tambah tangga stroke. Jadi untuk apalah aku ambil itu, Ustaz Somad? Bagus aku tetap di sini, nanti anak-anakku nikah gitu. Kita kalau udah tua ini maunya rumah kamar tuh dekat dapur, dekat kamar mandi, dekat tempat makan, dekat TV, dekat duduk. Lebih bagus lah ini jadi rumah tahfiz Quran. Cerdas. Sekarang orang banyak hidupnya ini tak tentu arah. Akhirnya mati. Setelah mati baru dia sadar. Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup lagi sikit aja tambahan ya Allah. Kau pikir nyawa ini si ulang. Macam air galon aja dianggapnya hidup. Ya Allah, kasih aku hidup walau sejenak. An-nasunia. Manusia ini macam orang tidur panjang. Orang kalau sudah tidur pasti mimpi. Kalau sudah bermimpi pasti mengigau. Jadi sekarang banyak orang mengigau jadi orang kaya. Banyak mengigau jadi orang terkenal. Banyak mengigau jadi pejabat. Semua yang ada kita lihat ini nyata atau tak nyata? Nyata. Air minum ini nyata. Bunga-bunga ini nyata. Jabatan ini nyata. Yang tidak kita lihat sekarang adalah fiksi, tak nyata. Mana surga? Mana neraka? Mana alam barzah? Mana malaikat mungkar nakir? Mana malaikat Malik Ridwan? Mana azab? Tak ada. Tapi nanti dibalik Allah Subhanahu wa taala, neraka itu nyata, malaikat itu nyata, dan alam ini menjadi fiksi. Ilusi. Tak nyata. Mana yang lebih lama? Nyata yang ini atau nyata? Nyata ini yang berkekalan, nyata yang di sana. Maka berapa lama perbandingannya? Di sana sama dengan 50.000 tahun perjalanan di sini. Maka kita didik anak-anak yang cerdas. Kurang cerdas apalagi itu Pak Ustadz. Anak SMP, SMA bisa pula 42 juta. Betul, tapi kita mau mereka istiqomah insyaallah. Amin. Saya khususkan waktu dalam sebulan, Sabtu kedua tiap bulan, saya ajak sahabat-sahabat untuk membagikan beras, sembako ke fakir miskin sekeliling Pekanbaru. Saya bilang tak bisa kita biarkan ini. Nanti di akhirat dituntut kita di hadapan Allah. Kita bagikan. Kita tak kaya, kita tak banyak duit, maka kita memfasilitasi. Ada orang yang banyak duitnya saking bingungnya, Ustaz, ini kalau tak Ustaz ambil duit ini campakkan ke Sungai Siak ni. Jadi mau kami urus. Dan kami tak ada mengambil manfaat seperak haram. Tak ada ambil. Karena ini Yayasan Tabung Wakaf Umat murni semuanya dibalikkan. Tak ada ambil sekian persen, sekian persen. Saya bilang dari awal, kalau mau sanggup lillahi ta'ala, ayo kita jalan. Tapi kalau tak sanggup, nanti kita berkelahi gara-gara ini. Kalau berkelahi gara-gara duit kita tak apa, berkelahi gara-gara duit orang pula. Siap jalan? Ya, tanda tangan. Fakta integritas. Kita balikkan ini kepada umat. Dan kita membagi ini tak ada tujuan politik, tak ada tujuan mencari suara, tak ada tujuan apapun tidak. Semuanya murni supaya jangan sampai apa itu Ustaz Somad itu ceramah aja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Marilah kita bersedekah. Pernah sedekah? Enggak. Alhamdulillah Azhar Sukabumi termasuk yang mensupport. Dulu membantu membawa uang ke Palu, sampai ke Palu duitnya dibawa. Saya mengantarkan langsung ke Palu. Tahu apa itu Palu kan? Martil. Likuifaksi Palu. Bisa pula berjalan tanah itu sampai berkilometer.
habis rata rumah semua. Berjalanlah batang kelapa 4 batang berpindah. Dulu Ustaz Somad batang kelapa itu di sana, sekarang di sini udah. Ini batangnya, iya. Terus apa masalahnya? Ini sedang terjadi konflik. Siapa yang punya batang kelapa? Kata yang satu yang punya tanah, kata yang satu tanah, ini udah pindah. Aku yang nanam ke sana. Ini udah pindah sini. Pindah. Di atas tanah itu ditancapkanlah bendera warna putih. Tancapkan putih. Saya tanya, itu yang bendera-bendera itu apa? Di bawah setiap bendera itu rumah dan orang meninggal. Habis. Datang Azhar Sifabudi mengirimkan. Turun kami ke sana mengirimkan bantuan. Masuk saya ke kampung suku Talang Mama, suku Akit, datang juga bantuan dari Azhar Sifabudi. Ini sekarang Yayasan Tabung Wakaf disupport lagi oleh Azhar Sifabudi. Maka insya Allah anak-anak yang dari SMP SMA Allah bisa karena kalau dari SMP SMA dia sudah terbiasa berbagi begini, nanti setelah dia kuliah di kampusnya dia akan itu lakukan. Andai dia menjadi pejabat, dia pula yang akan mengajak nanti. Dan kami berharap andai mereka jadi orang berhasil, sukses entrepreneur, mereka pulang ikut mensupport dakwah ini insyaallah. Amin. Pas jam 10. Ternyata kalau kita ceramah di dekat orang yang cerdas, kita terasa waktu berjalan. Tapi kalau ceramah dekat orang ngantuk, asal mata waktu 7, mendidik manusia cerdas. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilapan. Ala hadirin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه surat Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Allahumma mansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Bantu tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuhmu Israel, musuh kami, musuh saudara kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami karena engkau lah sebaik-baik penolong ya Allah. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat yang tercela. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimin ammah. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali asatidatina, para ustaz kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, pakai masker, ikuti protokol